Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5 Praktik Teknologi Beton akan membahas salah satu materi kuliah, yaitu evaluasi kuat tekan. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, diantaranya saya sendiri, yaitu Muhammad Afian Ramadan, dan samping saya ada Priliati Rahmawati, Bagas Amanta Putra, Reza Nurholiza, dan Izan Rafa Setiawan. Evaluasi kuat tekan. Latar belakang. Evaluasi beton utamanya untuk hasil uji kuat tekan yang diuji sesuai dengan persyaratan frekuensi pengujian, standar perawatan benda uji di laboratorium atau lapangan, dan evaluasi terhadap kuat tekan yang rendah. Pengujian penerimaan harus memenuhi ASTM C1077. Teknisi pengujian lapangan yang mempunyai kualifikasi harus melakukan pengujian pada beton segar di lapangan tempat kerja, menyiapkan benda uji yang diperlukan untuk perawatan sesuai kondisi lapangan, dan menyiapkan benda uji untuk uji kekuatan. Teknisi laboratorium yang mempunyai kualifikasi harus melakukan semua pengujian laboratorium yang disyaratkan. Semua laporan uji penerimaan harus disediakan untuk insinyur profesional bersertifikat, kontraktor, produsen beton, dan bila diperlukan untuk pemilik dan instansi tata bangunan. Kemudian maksud dan tujuan untuk evaluasi ini yaitu untuk mengetahui apakah mutu beton pada proyek sudah memenuhi mutu yang direncanakan dalam rencana kerja dan syarat, dan untuk menjamin tahanan struktur dalam memikul beban masih dalam batas yang aman. Ya, selanjutnya ada alat bahan pada evaluasi kuat tekan, dan di sini alat dan bahannya itu sama dengan pengujian kuat tekan yang ada pada presentasi sebelumnya. Nah, sedangkan prosedur pelaksanaannya pada evaluasi kuat tekan kali ini, yang pertama itu mengumpulkan data hasil uji tekan dalam satu pekerjaan yang sama dengan mutu yang sama dengan notasi FC aksen. Lalu yang kedua mengurutkan berdasarkan tanggal pengujian. Lalu yang ketiga menghitung rata-rata hasil uji kuat tekannya. Lalu yang keempat menghitung standar deviasi kuat tekannya. Nah, selanjutnya itu ada video praktikum yang bisa menjelaskan pengevaluasian dari kuat tekan itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada hitungan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu perhitungan. Untuk tingkat kekuatan suatu mutu beton individu harus dianggap memenuhi syarat jika dua hal sebagai berikut dipenuhi. Yang pertama, setiap nilai rata-rata aritmetika dari semua 3 uji kekuatan yang berurutan mempunyai nilai yang sama atau lebih besar dari F aksen C. Tidak ada uji kekuatan di bawah F aksen C dengan lebih dari 3,5 MPa jika F aksen C sebesar 35 MPa atau kurang, atau dengan lebih dari 0,10 F aksen C jika F aksen C lebih dari 35 MPa. Kemudian, beton di daerah yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika persyaratan yang pertama, kekuatan tekan rata-rata dari 3 beton inti adalah minimal sama dengan 85% dari F aksen C, dan tidak ada satupun beton inti yang kekuatan tekannya kurang dari 75% dari F aksen C. Kemudian untuk data, di sini ada 4 sampel yang diambil pada waktu 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Di sini ada beban dalam satuan kilonewton, kemudian dikonversikan ke dalam kilogram untuk 4 sampel. Kemudian dihitung juga luas dari penampang sampel, yaitu 25 cm persegi. Selanjutnya, untuk contoh perhitungan, tingkat kekuatan suatu mutu beton individu harus dianggap memenuhi syarat jika dua hal berikut dipenuhi. Setiap rata-rata nilai aritmetika dari semua 3 uji kekuatan yang berurutan mempunyai nilai yang sama atau lebih besar dari F aksen C. Yang kedua, tidak ada uji kekuatan di bawah F aksen C dengan lebih dari 3,5 MPa
jika F aksen C sebesar 35 MPa atau kurang, atau dengan lebih dari 0,10 F aksen C dari jika lebih dari 35 MPa. Beton di daerah yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika persyaratan yang pertama, kekuatan tekan rata-rata dari 3 beton inti adalah minimal sama dengan 85% dari F aksen C, dan yang kedua, tidak ada satupun beton inti yang kekuatan tekannya kurang dari 75% dari F aksen C. Kemudian di sini terdapat tabel dari rata-rata dua benda uji perpasangan dihitung, yaitu benda uji A dan B, kemudian diambil nilai dari rata-rata benda uji perpasangan dikurangi X, kemudian ada XI dikurangi X dikuadratkan. Kemudian untuk rata-rata 3 benda uji harus memenuhi syarat yang pertama berdasarkan SNI 2847/2013 bahwa F aksen C sama dengan 25 MPa, itu harus memenuhi syarat. Kemudian syarat yang kedua SNI 2847 tahun 2013 bahwa F aksen C sama dengan 21,5 MPa harus memenuhi syarat. Kemudian di sini terdapat tabel dari rata-rata dua benda uji perpasangan dihitung, yaitu benda uji A dan B, kemudian diambil nilai dari rata-rata benda uji perpasangan dikurangi X, kemudian ada XI dikurangi X dikuadratkan. Kemudian untuk rata-rata 3 benda uji harus memenuhi syarat yang pertama berdasarkan SNI 2847/2013 bahwa F aksen C sama dengan 25 MPa, itu harus memenuhi syarat. Kemudian syarat yang kedua SNI 2847 tahun 2013 bahwa F aksen C sama dengan 21,5 MPa harus memenuhi syarat. Kemudian berikut ini merupakan lanjutan dari data contoh perhitungan untuk pengujian evaluasi kuat tekan. Selanjutnya adalah contoh untuk menghitung rata-ratanya, di mana X sama dengan jumlah kuat tekan benda uji berpasangan dibagi dengan jumlah benda ujinya. Didapat hasil yaitu 27,2 MPa untuk 31 benda uji. Lalu ada standar deviasi, di mana standar deviasi didapat dari akar kuadrat jumlah benda uji kuadrat dibagi banyaknya benda uji kurang 1. Didapat hasil yaitu 2,2 MPa. Tingkat kekuatan suatu mutu beton individu harus dianggap memenuhi syarat jika dua hal ini dapat dipenuhi. Yang pertama, setiap nilai rata-rata aritmetika dari semua tiga uji kekuatan yang berurutan mempunyai nilai yang sama atau lebih besar dari 25 MPa kekuatan rencananya. Kemudian kedua, tidak ada uji kekuatan di bawah kekuatan rencana dengan lebih dari 3,5 MPa jika kekuatan rencananya sebesar 35 MPa atau kurang, atau lebih dari 0,10 FC aksen jika kekuatan rencananya lebih dari 35 MPa. Atau rumusnya, kuat rencana lebih dari sama dengan dalam kurung 25 dikurang 3,5 sama dengan 21,5 MPa. Nah, berikut adalah grafik yang dihasilkan dari perencanaan dari perhitungannya. Dapat dilihat untuk perhitungannya, ini grafiknya ya, dengan kekuatannya berbeda-beda untuk setiap benda uji.
Kemudian ada hasil pengujian kuat tekan mortar beton, di mana untuk usia 3 hari kekuatan tekan mortar adalah 40,84 kg per cm persegi. Kemudian untuk usia 7 hari kekuatan tekan mortarnya adalah 59,28 kg per cm persegi, atau dapat dilihat seperti di grafik dan di kalimatnya, di mana kekuatan tekannya mengalami kenaikan ya sampai usia 28 hari, di mana kekuatan tekan mortarnya meningkat dari usia 3 hari sampai 28 hari dengan rata-rata adalah 57,73 kg per cm persegi. Kemudian ada pelaporan. Selanjutnya ada pelaporan. Berikut adalah tabel data hasil percobaan, ada uraian beban, simbolnya P, lalu luas, tekanan, dan rata-ratanya. Dengan satuannya, beban itu kilonewton dan kilogram, lalu untuk luasnya cm persegi, lalu untuk tekanannya kilogram per cm kubik, lalu untuk rata-ratanya kilogram per cm persegi. Lalu ada sampelnya, yaitu sampel A, B, C, dan D, lalu itu juga rata-ratanya, dan rata-ratanya 57,73. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian kuat tekan mortar diperoleh nilai kuat tekan rata-rata itu untuk sampel umur 3 hari sampai dengan 28 hari adalah 57,73 kg per cm persegi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.